warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yakni Agita Yudiana. Yang kedua adalah saya sendiri, saya Dewanda Ruhme Utada. Yang ketiga Kusnandi Setiawan dan juga Media Sekarsari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sedikit marketing bisnis plan dari Indomaret. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Indomaret tercipta. Di Indonesia, bisnis yang relatif stabil adalah bisnis retail. Bisnis ini terus berkembang sesuai pola hidup dengan kebutuhan penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Salah satu bisnis retail yang melayani kebutuhan pokok dan sehari-hari adalah minimarket. Indomaret yang tetap konsisten berusaha di bidang minimarket dikelola secara profesional dan dipersiapkan memasuki era globalisasi. Indomaret adalah jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, dan beberapa perlengkapan lainnya. Dikelola oleh PT Indomarko Prismatama. Awal pembukaan Indomaret di Kalimantan dan toko pertama yang dibuka ada di Ancol, Jakarta Utara. Indomaret dapat dengan mudah dijumpai di daerah ramai penduduk seperti fasilitas umum, gedung perkantoran dan perumahan karena penempatan lokasi segera didasarkan pada moto mudah dan hemat. Banyak sekali jenis produk berupa makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya tersedia dengan harga setara dengan tempat lainnya sehingga dapat memenuhi hampir semua kebutuhan konsumen sehari-hari. Didukung oleh pusat-pusat distribusi yang menggunakan teknologi mutakhir, Indomaret merupakan salah satu aset bisnis yang menjanjikan. Keberadaan Indomaret diperkuat oleh anak perusahaan di bawah grup Intraco, yaitu Indogrosir, BSD Plaza, dan juga Charman. Baik, demikian sejarah Indomaret yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis situasi. Yang pertama, analisis lingkungan internal. Itu ada produk franchise yang ditawarkan Indomaret dinilai baik dan Indomaret tidak pernah melakukan inovasi terhadap perorganisasian franchise-nya. Berikutnya, harga pembelian franchise Indomaret lebih tinggi daripada produk pesaing. Adapun lokasi penempatan head office maupun gerai-gerai Indomaret dinilai strategis. Berikutnya, promosi penjualan franchise di Indomaret kurang gencar dilakukan dan promosi yang dilakukan Indomaret atau franchise-nya kurang menarik dibanding produk pesaing. Lalu sistem manajemen Indomaret dinilai baik dan standar dan operating prosedur lebih disetujui. Lalu proses seleksi yang dilakukan franchisor kepada franchise cukup lama dan prosedur pembelian franchise Indomaret rumit. Dan dalam posisi Indomaret bersaing dengan franchise retail sejenisnya dalam merebut pasar franchise retail dan berhasil menempatkan citra di benak konsumen. Lalu franchise ditempatkan sebagai mitra terpenting oleh Indomaret dan evaluasi yang dilakukan oleh Indomaret ke gerai-gerai cukup rutin dilakukan. Lalu yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Adanya peraturan pemerintah yang mendukung usaha waralaba, yaitu yang pertama, keputusan Menteri Perindustrian dan Pendidikan RI nomor 259 MPP KIP nomor 7 1997 tanggal 30 Juli 1997. Yang kedua yaitu ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba, lalu peraturan pemerintah perindustrian dan perdagangan RI nomor 31 MDAG per 8 2008 tentang penyelenggaraan waralaba, lalu Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, lalu Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek, lalu Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, dan masih ada beberapa daerah yang memiliki kepadatan penduduk dan lokasi strategis yang berpotensi untuk didirikannya gerai Indomaret. Adanya perusahaan persaingan dengan produk retail sejenis. Dalam era globalisasi yang mendorong masyarakat untuk memiliki sarana
yang praktis dan nyaman. Ada beberapa pemeran waralaba di Indonesia yang secara berkala mengadakan roadshow di berbagai daerah dan jangkauannya nasional. Ada beberapa asosiasi waralaba di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah analisis lingkungan pelanggan. Yang pertama, warga negara memiliki sedang populer mengenai bisnis waralaba. Lalu banyak warga negara Indonesia memiliki cukup modal dan ingin berwira swasta. Lalu pola pikir masyarakat untuk berusaha dan sistem kerjasama masyarakat lebih berminat berusaha dengan bentuk investasi dan keinginan masyarakat untuk memiliki usaha sampingan. Di sini saya Kusni Setiawan akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Indomaret telah mengembangkan franchise yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritual waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Investasi franchise dapat Indomaret yang ditawarkan sangat kompetitif. Indomaret berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta. Penempatan lokasi, pabrik, dan head office di beberapa wilayah yang sudah cukup strategis. Tingkat upah karyawan yang relatif rendah berkisar Rp600.000 per bulan, sehingga mampu menekankan biaya operasional serendah mungkin. Indomaret adalah salah satu franchise yang bergerak di bidang retail yang siap go internasional. Indomaret mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah karena Indomaret mengambil pasokan barang dari salah satu distributor. Indomaret itu merupakan pelopor waralaba di bidang retail di Indonesia. Indomaret waralaba sejak tahun 1997. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Franchise free yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise free yang ditawarkan Indomaret yaitu sekitar Rp75 juta per 5 tahun. Sedangkan Alfamart hanya Rp45 juta per 5 tahun. Berbagai daerah kurang mengenal Indomaret karena kurangnya promosi. Break even points yang ditawarkan Indomaret 4 tahun lebih lama dibandingkan pihak pesaing. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Masih terdapat beberapa daerah yang potensial namun belum dimasuki oleh Indomaret. Dengan waralaba Indomaret dapat lebih mudah melakukan eksploitasi ke daerah-daerah yang potensi tersebut. Dengan adanya perdagangan bebas, maka peluang pengembangan franchise akan semakin besar. Perlunya promosi yang lebih gencar agar franchise Indomaret lebih dikenal dan laku di pasaran. Dengan adanya pangsa pasar yang cukup menjanjikan, demikian di Indonesia, bisnis waralaba dalam 1-2 tahun semakin tumbuh subur hingga 12,5%. Mempunyai kesempatan untuk memperluas jaringan secara lebih cepat dengan menggunakan modal seminimal mungkin. Yang keempat yaitu threats atau ancaman. Adanya franchisor lain yang terus mengikuti langkah Indomaret dalam mencari franchise. Terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual franchise yang hampir sama. Dengan adanya kemungkinan beberapa gerai milik franchise yang dapat menurunkan reputasi nama franchise akibat kegagalannya memenuhi baku standar tertentu yang kemudian melakukan komplain. Adanya tindakan peniruan terhadap keunikan yang dimiliki franchisor yang kemudian dapat menjadi pesaing franchisor. Adanya franchise asing memasuki pangsa pasar Indonesia, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan matriks SWOT di Indonesia. Tujuan dan sasaran pemasaran. Tujuan pemasaran yaitu menjadikan Indomaret suatu bentuk investasi yang menarik
dan membantu para pelaku usaha dalam mengelola dan memiliki sendiri gerai Indomaret dengan tingkat kegagalan yang rendah. Sasaran pemasaran yaitu yang pertama menyediakan bidang usaha yang relatif stabil, yang kedua minimal selama 5 tahun mampu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sehat, yang ketiga menggunakan konsep saling menguntungkan dan saling percaya antara visioner dan bisnis. Yang keempat, menyediakan sistem dan format bisnis yang teruji. Strategi pemasaran. Berikut adalah strategi yang optimal untuk dilaksanakan agar berdampak positif terhadap franchise Indomaret. Yang pertama, sebaiknya Indomaret mau mempertimbangkan keluhan dari franchise dengan menurunkan sedikit harga franchise free-nya untuk periode selanjutnya, dengan tujuan agar franchise mau memperpanjang masa kontraknya dengan Indomaret dan franchise tidak berpindah ke franchise pesaing. Yang kedua, dengan proses seleksi franchise yang ketat, maka kelangsungan perusahaan dan kelangsungan gerai milik franchise akan tetap terjamin dan kedua belah pihak antara franchisor dan franchise saling mendapatkan keuntungan. Namun, proses tidak perlu memakan banyak waktu dan terlalu bertele-tele. Yang ketiga, Indomaret harus bisa menjaga kualitas franchise-nya. Maka secara ketidaklangsungan akan mendapat simpati sendiri dari investor. Yang keempat, Indomaret sebaiknya mempertimbangkan tingkat omset yang didapatkan tingkat gerai dengan jumlah karyawannya, dengan tujuan menekankan biaya operasional serendah mungkin dan memperoleh laba lebih banyak secara optimal. Yang kelima, Indomaret sebaiknya menjaga sistem distribusinya agar tidak terlambat sehingga produk yang dijual franchise tidak sering mengalami kekosongan.